Nah, bagi kita anak daerah ini kan hal-hal ini menjadi sebuah pertanyaan harus diterobos. Iya betul Mas. Jadi saya sepakat Mas Riki bahwa sebenarnya kenapa ada mungkin bukan budaya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali ke channel ini, Bincang Inspiratif. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Riki dan di sebelah saya ada Mas siapa Mas? Ada Hafiz. Iya, ini kita hari ini agak kebalikan ya, hari kebalikan ya. Biasanya ini Mas Hafiz yang menginterview orang, tapi hari ini saya jadi interviewernya Mas. Iya. Oke teman-teman, tema kita pada hari ini adalah tentang apa Mas tadi? Tantangan anak daerah untuk berkompetisi atau bertarung di tingkat nasional. Oke, tantangan anak daerah untuk berkompetisi atau bertarung di tingkat nasional. Ya, baik Mas Hafiz. Jadi sebelum sampai mengarah ke sana Mas, saya ingin tahu dulu. Ini bajunya keren ya Mas, sweaternya. Sweater. Ya, betul. Monash University ya Mas. Betul. Jadi ini kampus yang kadang-kadang orang salah sebut juga ini. Dikira ini kan di Jakarta, walaupun memang benar ya sekarang sudah ada di Jabodetabek. Jadi Monash University ini ada di Melbourne. Jadi ini adalah sweater alma mater S2 saya ini. Jadi S2-nya di mana? Di Monash ya Mas ya? Betul, di Melbourne. Di Melbourne. Alhamdulillah. Okay. Hebat juga ya Mas ya, sebagai anak daerah, salah satu anak daerah Kalteng bisa tembus ke sana. Gimana ceritanya itu Mas? Nah, jadi terima kasih Mas Riki. Saya ingin menyapa juga, mungkin lama nih tidak upload di YouTube kan. Mungkin dalam beberapa bulan terakhir, terakhir saya kalau nggak salah upload itu Januari atau Februari kayak gitu. Jadi ini kita comeback lagi. Kali ini kita hari kebalikan. Nah, karena memang kita teman-teman semua kami percaya bahwasanya keistiqomahan itu penting. Jadi ini kita coba istiqomah lagi nih ya. Istiqomah lagi. Dan jadi tadi pertanyaannya mungkin terkait latar belakang ya. Mungkin Mas Riki, jadi waktu saya pertama kali buat YouTube ini kalau tidak salah tahun 2020. Nah, itu awal pandemi kita mulai isi kegiatan itu sempat kuliah online itu. Nah, jadi saya sempat berkuliah secara online. Kemudian alhamdulillah di 2022 awal bisa kembali lagi. Sampai pertengah tahun itu untuk bisa sempat kuliah lagi, dan juga alhamdulillah akhirnya kita bisa wisuda di sana kayak gitu. Nah, kalau ditanya aslinya mana, asli kita dari Kalimantan Tengah, TK di sini, SD, SMP, SMA di Banjarmasin, di Kabupaten Baritokuala lebih tepatnya, S1 di Yogyakarta, pulang sebentar, lalu berangkat lagi itu ke Melbourne. Jadi 9 tahun pertama sesuai wajib belajar itu 9 tahun itu kita habiskan di Kalimantan Tengah. Setelah itu Mas, apa sih kira-kira sebagai anak daerah tantangannya untuk sampai ke Monash nih di Melbourne? Apa sih tantangannya Mas sebagai anak daerah? Nah, saya kira mungkin tantangan yang pertama adalah biasanya kan orang pengen kuliah itu ketika kita melihat banyak tokoh-tokoh inspiratif. Kita melihat lingkungan kita, makanya kan sampai ada orang bilang teman-teman semua kita itu ditentukan oleh siapa teman diskusi kita. Nah, jadi sampai pengen memang ke sana itu sendiri memang karena kita ada motivasi dari pribadi untuk belajar lebih jauh di tingkatan yang lebih tinggi, tetapi juga memang kita sadar bahwasanya ini adalah salah satu peluang untuk bisa berbuat lebih. Nah, maksud saya berbuat lebih seperti apa? Nah, tadi pertanyaan Mas Riki kan terkait tantangan. Iya, betul. Satu adalah mungkin kalau kita berbicara secara teori, salah satu yang berpengaruh itu kan adalah tempat, lokasi. Nah, jadi memang tantangan mungkin bagi anak daerah ataupun mungkin spesifik di Kalimantan Tengah adalah akses untuk tes bahasa Inggris. Nah, akses untuk tes bahasa Inggris ini juga yang sudah coba kita bawakan di diskusi-diskusi, di seminar-seminar, bahwasanya penting sekali untuk memiliki nilai TOEFL minimal 550 ataupun IELTS dengan skor setidaknya 6,5. Nah, lembaga pelatihan di sini memang sudah ada, cuman kan lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikasi secara resmi, baik itu TOEFL maupun IELTS, ini yang perlu kita dorong untuk bisa lebih banyak dan kita bisa tes offline. Sehingga teman-teman yang memang ingin kuliah di luar negeri ini tidak perlu berangkat ke Jawa ataupun juga ke Jakarta atau ke provinsi lain, tetapi dia bisa tes langsung dari Kalimantan Tengah. Jadi saya mungkin awalannya ini dari tantangannya adalah akses begitu. Akses ya. Oke, tadi Mas sempat bilang seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan semacam diskusi gitu ya Mas? Betul. Berarti Mas Hafiz ini termasuk aktif gitu ya buat berdiskusi dan seminar-seminar tersebut?
Nah, betul. Jadi ketika kita setelah lulus S1 itu kan tahun 2019 kembali ke sini. Nah, itu mulai coba kita aktifkan kembali. Jadi saya ada organisasi yang dibangun, saya co-foundernya namanya Pelatih Berkarya Kalimantan Tengah. Nah, di situ kita sama-sama coba bangun awareness anak-anak di sini kayak gitu tentang isu-isu nasional. Kayak contoh, jadi kita mulai dari sejak tahun 2017 itu kita bawa isu terkait pentingnya integritas. Jadi kita namanya Pekan Integritas Palangkaraya, yang mana itu alhamdulillah telah berjalan 3 kali sampai sebelum Covid. Jadi 2017, 2018 dan awal 2020. Nah, jadi memang ketika saya ke sana memulai itu kembali kayak gitu kan, beberapa tantangan yang saya kira penting untuk di-highlight itu dan juga bagi teman-teman adalah mungkin ketika kita merasa semangat turun. Ya, motivasi turun kayak gitu. Nah, semangat turun ini saya rasa itu, dan mungkin isu mental health waktu itu tidak seramai sekarang diskusinya, tidak se-common sekarang untuk mendiskusikan seperti itu. Jadi ada satu pencerahan yang saya dapatkan dari senior saya kayak gitu, yang dia bilang seperti ini, bahwa kita bisa bekerja di mana saja, tapi aktif di kegiatan kepemudaan, orang-orang yang memiliki idealisme yang tinggi itu akan membuat kita secara nuansa batin ini lebih tenang kayak gitu. Nah, jadi saya percaya dengan aktif di kegiatan kepemudaan seperti itu, Mas Riki, saya yakin Mas Riki juga sudah berproses juga di situ. Itu akan membuat teman-teman semua sadar bahwa hidup ini tidak melulu tentang diri sendiri. Betul. Tapi ada juga memang tanggung jawab untuk berbagi. Kayak gitu, Mas. Ya, jadi ya teman-teman, jadi Mas Hafiz ini di daerah kita, khususnya di Kota Palangkaraya, termasuk pemuda yang aktif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan, baik itu seminar, BIMTEK dan lain hal. Pokoknya Mas Hafiz ini otaknya itu otak kegiatan banget ya, Mas. Kenapa nggak bikin IO aja ya, Mas? jadi kan sebenarnya kita juga bangun sebuah think tank ini, Mas. Oh, lembaga think tank ya, Mas? Lembaga think tank. Nah, jadi mungkin lembaga think tank ini teman-teman, dia adalah lembaga pemikir yang mana dia bertugas dan bersifat untuk menghasilkan hasil-hasil pemikiran. Nah, kita namanya Langkah Inovasi Indonesia, yang mana di dalam situ kita bekerja sama dengan berbagai macam mitra. Jadi misalkan sebagai contoh nih, ada salah satu pihak yang misalkan gimana nih, Mas Hafiz, kalau kita misalkan buat kegiatan yang sifatnya untuk kepemudaan, misalkan untuk meningkatkan kemampuan critical thinking misalkan. Nah, di dalam critical thinking itu kan juga ada berbagai macam cabangnya lagi, misalkan ada juga kemampuan design thinking. Nah, biasanya kita coba buatkan kegiatan seperti itu, lalu kita jawantahkan dalam bentuk kegiatan 3 atau 4 hari. Nah, jadi kalau bisa disebut IO mungkin ada benarnya juga, Mas. Betul ya. Karena mengorganisasi sebuah event, tapi kita juga masuk di dalam ini, yaitu kita memberikan buah pemikiran. Oke, Mas. Mohon info nih, Mas. Kegiatan terdekat kapan nih? Kegiatan terdekat kayaknya kita di bulan September ini ya. Di bulan September ini, karena kita baru saja melaksanakan kemarin kan di tanggal 19 Agustus. Baik, Mas, untuk kegiatan-kegiatan tersebut apakah itu terpusat di Palangkaraya atau tersebar nih, Mas, di beberapa provinsi di Kalimantan Tengah? Nah, memang kegiatan kita ini kan tentu di Palangkaraya sebagai ibu kota, tetapi kita juga ingin mencoba menambah beberapa kabupaten terdekat seperti di Katingan dan juga di Kabupaten Gunung Mas kayak gitu. Jadi 2 kabupaten 1 kota nih target kita. Oke, tadi Mas kan mention katanya dari 2019 Mas sudah memulai hal ini, dari awal lulus S1 kan ya? Betul. Nah, sampai sekarang 2023 nih, sudah ada nggak pencapaian yang menurut Mas sudah sampai di titik, wah ini dia hasil kepuasan aku gitu, Mas? Ada nggak sih? Betul. Nah, jadi kan kita balik dulu nih ke topik awal nih, Mas Riki, terkait tantangan anak daerah partisipasi di tingkat nasional. Nah, jadi saya kira kalau mau di-relate kembali lagi adalah mungkin kalau saya bisa cerita sejak saya S1. Jadi sejak saya S1 itu, waktu itu saya S1 di Yogyakarta, ada memang rasa kebanggaan lah kalau memang ketika dibacakan CV dan orang mendengar kita berasal dari mana kayak gitu. Nah, tantangannya sebenarnya nanti saya akan konekkan dalam pertanyaan tadi adalah begini. Saya kira selain permasalahan tempat, kita juga di sini berbicara tentang kesempatan untuk meraih tingkat edukasi yang sama kayak gitu. Nah, kita tidak menafikan ketika kita berada di kota besar,
seperti Jakarta ataupun juga daerah-daerah seperti Yogyakarta itu akses kepada informasi lebih tinggi. Akses informasi yang lebih tinggi sehingga ketika kita ingin mengikuti kegiatan baik itu pertukaran pemuda, pelajar ataupun juga meraih beasiswa, itu informasinya lebih gampang. Terlebih lagi di sana juga ada proses mentoring yang baik. Jadi misalkan ya, Mas Eki pengen beasiswa, ya di sana kita punya mentor yang memiliki program berjenjang yang baik. Jadi kalau kita pengen dapat beasiswa PDP atau AAS, kita punya mentor-mentor yang bisa ditemui dengan gampang. Nah, ketika kaitannya kembali dengan pertanyaan tadi pencapaian tersebut, saya kira salah satu pencapaiannya adalah ketika saya bisa memulai dulu kegiatan Pekan Integritas tadi Mas. Jadi sudah dimulai di 17, tapi saya mulai banyak sekali terlibat itu di tahun 19. Nah, jadi Pekan Integritas ini menjadi kawah candera di muka atau contoh bagaimana motivasi dan pendidikan itu bisa menginspirasi orang. Jadi ada curhatan masalah satu peserta waktu itu yang dia menyampaikan seperti ini. Bagaimana ini ya Kak, kalau kami ini ketika tanding tingkat nasional belum juga tanding, merasa mental sudah agak kurang berani lah kayak gitu untuk bertanding. Nah kemudian alhamdulillahnya pada berjalan proses saya lihat anak yang bertanya ini sekarang bisa mengenyam pendidikan lebih jauh kayak gitu. Dan saya kira itu jadi kebanggaan pribadi dan tim ya, bahwa orang yang kita ikutkan kegiatan ini, waktu itu kegiatannya gratis, itu bisa mendapatkan ilmu dan mempraktekkannya. Jadi saya kira pencapaian terbesar pertama itu Mas Diki adalah melihat orang yang kita ajak berproses bersama bisa berhasil. Oke teman-teman, pencapaian terbesar adalah ketika orang yang kita ajarkan atau orang yang kita bina itu bisa berhasil ya. Betul. Terlebih bisa berhasil lebih dari kita ya Mas. Betul, betul. Nah sebagai anak daerah nih Mas, kira-kira Mas Hafiz tahu nggak sih gimana budayanya anak daerah Kalteng gitu? Kenapa sih mereka bisa dalam ajang nasional itu mereka bisa down duluan sebelum berperang bahasanya gitu Mas? Betul. Nah ini memang tidak bisa kita generalisasi mungkin Mas ya. Mungkin memang ada teman-teman yang sudah punya mental baik dan ditempa secara baik jadi mereka siap. Dan ini juga mungkin kadang-kadang berlaku ketika kita turun ke tingkat internasional kayak gitu ya. Nah jadi seperti ini sebagai contoh. Saya melihat bahwasannya secara umum bagi kita yang tidak memiliki pengalaman lebih banyak, ini saya ambil contoh analogi paling kecil. Kita semua di sini pasti ketika pertama kali ikut lomba, walaupun sudah dilatih bagaimanapun, pasti kadang juga masih ada masa gugup kayak gitu. Kemudian ketika dibalikkan dengan pertanyaan yang ini adalah sebenarnya karena intensitas kita yang ikut di ajang-ajang seperti itu mungkin tidak setinggi teman-teman lain kayak gitu. Jadi waktu saya di tahun masa kuliah 1 saya ikut lomba debat. Pertama-tama memang takut juga kayak gitu. Saya bicarakan ke saya takut juga ikut bertanding segala macam, apalagi melihat alma mater kampus kayak gitu, top kampus yang ada di Indonesia. Tapi ketika sudah dijalani, ternyata kita mampu juga. Nah pertanyaannya adalah apakah kita juga latihan dengan siap kayak gitu? Apakah kita bersiap di situ? Jadi kalau memang kita tahu kita ketinggalan 2-3 langkah dalam akses informasi, nah tahu ketinggalannya itu adalah salah satu cara untuk membuat kita tidak merasa ragu kayak gitu untuk bertanding di tingkat nasional. Nah jadi sebenarnya ini juga otokritik bagi kita bersama, bukan hanya permasalahan anak daerah, tetapi juga kembali kepada kita ketika kita bertahun di tingkat nasional. Dan sebagai contoh seperti ini data kan. Jadi secara data kita ini ranking PISA kita ini kan 6 terbawah. Ranking PISA ini mengevaluasi bagaimana kemampuan kita dalam membaca, kemampuan kita dalam pendidikan dan juga pengetahuan sains kayak gitu bagi anak-anak yang sedang bersekolah kayak gitu. Nah sebenarnya hal ini bisa terjadi kenapa? Karena ini kan dihitung secara akumulatif di seluruh Indonesia. Nah kalau kita bicara pendidikan di kota besar, tentu dia karena satu sudah punya akses dan lokasi yang sesuai, jadi akses pendidikannya gampang. Nah bagi kita anak daerah ini kan hal-hal ini menjadi sebuah pertanyaan harus diterobos. Iya betul Mas. Jadi saya sepakat Mas Riki bahwa sebenarnya kenapa ada mungkin bukan budaya, mungkin rasa takut untuk bertanding tadi di tingkat nasional. Karena kita tidak biasa untuk itu. Berarti memang hal ini harus dilatih ya Mas ya? Betul, dan harus dilatih, dan saya rasa juga ini tidak
hanya tanggung jawab pemuda, tetapi juga pemerintah juga bisa berkolaborasi dan kita kayak gitu. Oke, pemerintah bisa berkolaborasi dengan pemuda. Gitu Betul ya? betul. Apakah Mas pernah nih mengkolaborasikan kegiatan kepemudaan yang Mas lakukan dengan pemerintah setempat? Betul. Jadi kalau kita ada membicarakan tentang pekan integritas itu kan kita kolaborasi dengan DPRD kota. Beberapa kali ini kita kerjasama dengan DPRD tingkat provinsi, kayak gitu beberapa kali kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya rembuk pemuda kita sudah adakan beberapa kali. Itu kan kita kerjasama langsung dengan Komisi 3 bidang pendidikan kayak gitu. Nah, saya rasa waktu itu kita sampaikan juga Mas Riki bahwa intervensi pemerintah itu penting. Betul. Sebenarnya kan bukan kalau bisa disebut ya kita semua di sini kan punya kesempatan yang sama minimal untuk bisa sekolah sampai tingkat sarjana. Walaupun memang secara angka partisipasi murni mungkin kita tidak sebanyak dengan daerah-daerah lain kayak gitu. Tapi saya rasa kita punya kesempatan untuk ke sana dan kita punya juga akses beasiswa ke situ. Tetapi ajang untuk menguji itu kayak gitu loh. Kayak ibarat kata orang main basket dilatih tapi tidak pernah sparring tanding itu kan dia tidak punya pengalaman A1-nya kayak gitu secara di lapangan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh kami bersama pemerintah itu adalah memberikan kesempatan kepada para pemuda dan pemudi itu untuk menyampaikan pendapat dia secara publik, bukan hanya di hadapan teman-temannya tetapi juga di hadapan pemerintah. Baik, dapat dipahami teman-teman. Jadi kegiatan Bang Hafiz ini selain ke pemuda, dia juga mengkoneksikan nih kegiatan kepemudaan dan dikolaborasikan dengan pemerintah sehingga pemuda-pemuda ini dapat menyampaikan aspirasinya langsung gitu ya Mas? Betul, betul. Oke, itu kegiatan yang menarik sih Mas. Bisa nggak jelaskan beberapa kegiatan gitu? Dan apa sih tujuan dari kegiatan ini? Ujungnya ini untuk apa gitu Mas? Betul. Jadi kalau kita bahas secara teori, ada yang namanya indeks pembangunan pemuda kayak gitu. Ya, Mas. Indeks pembangunan pemuda ini salah satu cara untuk meningkatkannya itu Mas Riki adalah partisipasi pemuda di lomba tingkat nasional maupun internasional. Nah jadi kebetulan juga saya dan Mas Riki ini juga alumni PPAN Mas ya, Pertukaran Pemuda Antar Negara ke Singapura. Jadi kita mencoba untuk bagaimana teman-teman semua ini bisa meningkat partisipasinya. Walaupun memang yang diloloskan cuma satu per masing-masing gender, laki-laki dan perempuan, tetapi kan yang sering kita soroti ini animo. Betul Mas. Animonya. Nah jadi animonya ini mungkin di daerah-daerah lain bisa sampai ratusan yang daftar. Di daerah kita ini kan masih di bawah 50 lah, bisa kita sebut seperti itu. Nah bukan berarti mungkin pemuda-pemudi kita tidak mampu, tapi mungkin secara akses dan juga mungkin kesiapan berkas. Nah kesiapan berkas ini yang saya ulang lagi di awal adalah tantangan kita ini adalah kalau punya keberanian itu satu hal, tapi kelengkapan berkas ini kan tidak bisa ditipu. Betul. Artinya kita harus punya sertifikat TOEFL, kita harus punya misalkan ijazah jika itu memang dibutuhkan, misalkan dalam konteks ini ingin meraih beasiswa. Nah jadi ketika kita melaksanakan program pertukaran pemuda antar negara itu, nah saya rasa ada satu hal yang sangat mencerahkan kayak gitu ketika kembali daerah adalah begini. Kita berharap bahwasannya kita sebagai alumni ini bisa mengimbas kepada yang lain. Jadi misalnya ambil contoh, kita kegiatan yang paling dekat, kita kan telah melaksanakan kemarin itu Rembuk Pemuda dengan topik membedah kesenjangan pendidikan menggunakan kacamata Gen Z. Jadi kita selain pertama outputnya adalah meningkatkan awareness mereka terhadap isu-isu kesenjangan pendidikan, tapi outcome-nya kita ingin mereka lebih terlibat lagi gitu. Lebih terlibat ini Mas bukan hanya ketika ada info share di story di Instagram, tetapi juga memang ingin terjun. Paham. Berarti yang tujuan utamanya adalah membangun awareness pemuda gitu ya. Betul, betul. Membangun kepedulian pemuda terhadap lingkungannya, terhadap sesamanya. Oke, dapat dipahami Mas. Ya betul teman-teman, Bang Hafiz ini salah satu alumni program pertukaran pemuda antar negara yang namanya SciLab atau biasa kita sebut Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program pada tahun 2021 ya Mas. Betul, 2021. Dan kebetulan saya yang lolos tahun 2023. Jadi Mas Hafiz ini adalah senior saya teman-teman. Ini memang saya juga merasakan sih Mas sebagai gimana nih? Ya sebagai anak daerah memang tantangan kita yang pertama ketika saya daftar PPAN, ini kita mengarah ke PPAN ya Mas. Baik. Ketika saya daftar PPAN
saya juga merasa bingung nih, harus bangga. Tentu saya bangga dalam hati saya karena saya lolos, tapi di balik itu Mas, ketika melihat jumlah pendaftar, saya bingung nih, apakah saya bangga atau saya sedih? Karena orang yang ikut, pemuda yang ikut seleksi itu sedikit gitu Mas, kan seperti yang Mas bilang tadi, dibandingkan daerah lain, kita ini sedikit banget, di bawah 50. Betul. Mas. Jadi memang betul teman-teman, kesenjangan pendidikan kita ini memang ada, dan Mas Hafiz ini salah satu inisiator kegiatan pemuda-pemuda di sini untuk membahas hal-hal seperti ini teman-teman. Jadi dapat dikatakan Bang Hafiz ini salah satu sosok yang inspiratif juga ya di daerah kita ini. Alhamdulillah. Iya betul Mas Hafiz ini inspiratif banget, karena saya melihat, saya pernah ikut kegiatannya yang Rembuk Pemuda terakhir. Saya melihat beberapa teman-teman itu memang sudah akrab banget dengan Mas Hafiz dan sudah tahu arah gerak juangnya Mas Hafiz, dan banyak juga yang membersamai Mas Hafiz ternyata. Jadi teman-teman, ini Mas Hafiz ini banyak juga masanya gitu ya. Banyak masa. Jadi Mas Hafiz ini mengumpulkan pemuda-pemuda dalam sebuah kegiatan. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat pemuda itu tetap lengket dengan Mas Hafiz? Menurut kacamata Mas Hafiz sendiri nih, apa nih yang membuat pemuda-pemuda di sekitar Mas Hafiz nih, Mas Hafiz mau tetap ikut kegiatan kepemudaan? Saya kira semua orang itu pertama hadir ikut kegiatan itu ketika dia melihat kegiatan ini menarik ya. Iya betul. Gitu. Tetapi yang membuat mereka terus ingin membersamai itu ketika mereka merasakan manfaatnya. Nah, manfaat ini kan kalau kita lihat di dalam teori Abraham Maslow ini kan mungkin di puncak piramida tertingginya itulah tempat untuk aktualisasi diri, self actualization. Tentu pada prosesnya silih berganti juga nih Mas Riki. Ada mungkin teman-teman yang dia sudah bekerja, mungkin ada kesibukan, ada juga teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga kayak gitu, jadi punya fokus yang berbeda. Ada juga teman-teman yang memang dia aktif berkiprah di provinsi lain atau di tempat lain, jadi tidak bisa terus membersamai. Tapi bagi beberapa teman yang pernah membersamai itu, saya dapat tarik benang merahnya adalah mereka ingin bersama-sama kita itu karena ketika mereka merasakan ada urgensi yang sama, bahwasanya kita tidak bisa menjadi orang yang pintar sendirian. Karena hanya dengan kita berbagi, jadi ilmu itu saya percaya bahwasanya ilmu itu semennya itu adalah berbagi. Jadi ketika kita punya ilmu itu anggap batu bata. Nah, bagaimana dia bisa jadi rumahnya itu disemen dengan berbagi. Nah, jadi saya sangat percaya guru baik dia itu statusnya ASN ataupun bukan, para guru ini adalah kunci kita kayak gitu loh. Mereka ini adalah pahlawan tanda jasa kayak gitu yang memang bertugas sebagai petugas pertama kayak gitu untuk meningkatkan baik yang tadi indeks pembangunan pemuda atau indeks pembangunan manusia atau human development index kita kayak gitu loh. Nah, yang saya lihat teman-teman yang ingin membersamai ini dia bisa juga sebenarnya disebut sebagai guru kayak gitu loh. Karena kan kalau kata Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah kayak gitu. Jadi tidak sesempit guru hanya mengajar di dalam ruang kelas. Nah, jadi mereka bersama kita, seperti Mas Riki juga beberapa setengah tahun ini sudah membersamai kita kayak gitu, teman-teman. Itu karena kita punya rasa manfaat positif. Dan saya tidak tahu, mungkin Mas Riki juga bisa jawab juga kayak gitu loh. Kenapa misalkan ingin aktif di kepemudaan ini, apakah yang dirasakan itu apakah karena dampak dari PPAN ini ataukah memang itu panggilan jiwa itu Mas? Oh, kalau saya sendiri Mas, ini kebetulan kita kenal dari awal bulan Maret ya Mas. Di sebuah kegiatan kepemudaan juga itu. Februari kita ketemu. Oh iya betul, Februari. Pemuda. Jadi di saat itu teman-teman kita ada Mas Hafiz ini ngadain namanya Rembuk Pemuda, dan saya ini belum pernah sama sekali ikut diskusi kepemudaan di Palangkaraya. Lalu saya join lah kegiatan itu Di DPR waktu itu ya? Iya betul, di DPR. Di ruang DPRD provinsi kan. Betul. Jadi ikut kegiatannya, di situ ada sosialisasi bahwa nanti akan ada kegiatan lanjutan yang berupa BIMTEK. Jadi saya tertarik nih setelah mendengar topik yang di Rembuk Pemuda tersebut, lalu ada kegiatan lanjutannya. Saya tertarik nih buat ikut karena waktu itu membahas tentang kesiapan itu ya, kesiapan kerja. Betul. Kesiapan kerja. Jadi saya sebagai mahasiswa tingkat akhir, rasanya saya perlu juga ikut kegiatan ini. Ternyata pas saya ikut kegiatannya tidak sekaku itu ternyata ya Mas, malah menyenangkan teman-teman. Kegiatannya diisi dengan materi-materi yang mungkin bagi kita ini berat, cuman dikemasnya itu dalam yang tidak kaku, sehingga fleksibel buat diterima pemuda, relate gitu udah kita. Jadi
betul kata Mas Hafiz yang dikutip dari kata Ki Hajar Dewantara, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Saya menemukan itu dalam kegiatan tersebut. Akhirnya di saat itu juga, di kegiatan BIMTEK itu juga, Mas Hafiz ini mempromosikan sebuah kegiatan yang menurut saya lebih menarik lagi nih. Pertukaran pemuda antar negara. Iya, betul. Jadi Mas Hafiz di samping kegiatannya tadi, dia juga ikut mempromosikan nih. Ayo teman-teman ikut kegiatan ini bagus, pokoknya dipromosikan Mas Hafiz lah. Lalu saya rasa sepertinya kegiatan ini menarik juga nih, lebih menarik dari kegiatannya Mas Hafiz sendiri gitu. Meski ya, saya harus bilang begini ya Mas. Betul, siap. Tapi kegiatan Mas Hafiz bukan berarti tidak positif, itu sudah sangat positif menurut saya. Karena itu berimbas juga terhadap saya kan. Betul. Akhirnya saya coba ikut PPAN, ketemu lagi dengan Mas Hafiz, bincang-bincang sedikit. Akhirnya saya cobalah daftar, lengkapi berkas, lengkapi MCU ya, medical check up dan lain-lain lah, semua berkas kita lengkapi. Sampai di hari tes, bertemu lagi dengan Mas Hafiz nih sebagai jurinya kan. Iya waktu itu, betul. Waktu itu saya yang diinterview teman-teman. Hari ini kita berbeda. Hari ini anggap saja saya jurinya Mas Hafiz ya. Ya akhirnya saya dapat kegiatan itu, saya dapat pengalaman kegiatan itu dan saya relate dengan Mas Hafiz. Ketika balik ke daerah setelah kegiatan tersebut, setelah mendengar cerita dari teman-teman daerah lainnya, saya melihat sendiri bagaimana cara teman-teman lain bekerja, bagaimana cara teman-teman lain menjawab soal-soal, mengerjakan tugas-tugas. Ketika saya kembali ke daerah, saya tidak melakukan analisis secara penelitian Mas, cuman ini analisis sesuai kacamata saya saja. Jadi saya melihat memang terhadap saya sendiri ya teman-teman, bukan terhadap pemuda lainnya. Memang kalau kita tarik ke belakang sebelum saya ikut kegiatan pertukaran pemuda antar negara itu, sepertinya waktu saya itu terbuang sia-sia Mas ya. Akhirnya saya paham urgensi apa yang pemuda butuhkan gitu kan, urgensi apa yang ada di Kalimantan Tengah.